Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai data warehouse dan decision support. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse, yaitu suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, tipe varian, dan tidak mudah berubah. Definisi ini berasal dari W.H. Inman atau Bapak Data Warehouse. Dan suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Definisi ini berasal dari Barry Mifflin, IBM Konsultan. Dari data warehousing ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, log ID, dan waktu, time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension tabel. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Dan berikut adalah gambaran untuk model data multidimensi. Di sini terdapat beberapa kolom yang mempunyai data yang berbeda, yaitu PID, time ID, log ID, dan sales. Maka ketika dibentuk suatu data akan berbentuk data multidimensi sebanyak kolom yang dibuat. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah, yang pertama adalah roll up, yaitu melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua adalah drill down. Adalah kebalikan dari roll up,
Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika melakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query sebagai berikut. Misalnya di sini ada dua query yang berbeda. Yang pertama dia akan menggunakan time ID dari tabel sales dan time. Kemudian di sini menggunakan time ID dari location dan sales. Yang kemudian dari kedua query tersebut digabungkan menjadi seperti ini. Langkah yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model. Tipe apa yang dimodelkan? Yang kedua adalah grain. Apa dasar data dan level atom data yang disajikan? Yang ketiga adalah dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Yang keempat adalah ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, atau year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur data warehouse. Dan skema berikut juga merupakan arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, produk, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal data relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast cover, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Sheet view regional sales kategori state, as select P kategori as sales L state, from product P sales S location L. Dan query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori
R status some R sales from regional sales R. Dia akan memanggil view regional sales dan akan ditampilkan kategori state dan rata-rata sales dari regional sales. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R kategori R state some R sales, select bla bla bla. Di sini kita tidak memanggil view regional sales, melainkan kita mendeklarasikan select from dan where di dalam klausa from dan dianggap sebagai R. Ringkasan untuk materi kali ini. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapat dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data dimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal untuk materi kali ini. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Yaitu sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekan, dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Soal ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item nama, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis
yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik.